Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Skinap SGD B6 di sini akan membahas tentang antibiotik terapi for urinary tract infection. Next slide. Kami dari SGD B6 mendapatkan kasus 4, yakni Mr. Wayantama, 36 tahun, is suffering from a urinary tract infection and requires antibiotic therapy. Next slide. Berdasarkan problem statement, di sini kita akan mengetahui bahwa permasalahannya adalah infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni komplikata dan juga non-komplikata. Namun, karena di dalam kasus tidak disebutkan itu infeksi komplikata atau non-komplikata, di sini kami menginisiasi kalau misalnya infeksi tersebut melakukan infeksi non-komplikata. Lalu, untuk infeksi non-komplikata sendiri dapat disebabkan oleh beberapa macam bakteri, namun sebagian besar sekitar 75% kasusnya disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Dalam menentukan P-drug, maka dibutuhkan terapeutik objektif. Terapeutik objektif pada kasus ini yakni menghilangkan bakteri penyebab infeksi dengan penggunaan antibiotik. Terdapat dua mekanisme secara umum, yakni ada bakterisida dan juga bakteriostatik. Untuk mekanisme selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya yaitu jenis antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri. Antibiotik yang bekerja dengan cara kerja ini saat ini terdapat dua jenis golongan, yaitu golongan antibiotik beta-lactam seperti penisilin dan golongan antibiotik glikopeptida seperti vancomycin. Keduanya sama-sama bekerja pada tahap akhir dari sintesis dinding sel bakteri, yaitu pada proses transpeptidase, di mana pada tahap akhir ini adalah proses pembentukan dari rantai peptidoglikan yang merupakan komponen utama yang memberikan kekokohan struktural pada dinding sel bakteri. Sehingga tanpa adanya peptidoglikan tersebut, maka bakteri akan mengalami lisis. Beta-lactam bekerja dengan mengikat penicillin binding protein, sedangkan glikopeptida bekerja dengan mengikat DHA terminal, dan keduanya akan menghambat proses dari transpeptidase. Selain kedua jenis antibiotik yang sudah dijelaskan oleh teman saya, ada juga antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri, namun tidak pada tahap akhir, namun pada tahap awal, ini pada tahap sitoplasmik yang terjadi di sitoplasma. Dengan cara fosfomycin membentuk ikatan tiol dari sistein pada situs aktif mur A yang akan menonaktifkan mur A. Penelitian tersebut dilakukan pada bakteri Escherichia coli. Baik, selanjutnya adalah mekanisme antibiotik menghambat sintesis protein pada sel bakteri. Sintesis protein merupakan proses pembentukan molekul protein yang dilakukan oleh semua sel dan terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Berikut adalah kelas obat yang termasuk inhibisi sintesis protein dibagi menjadi dua, yaitu inhibitors of subunit 30S dan inhibitors of subunit 50S. Yang pertama adalah aminoglycoside. Mekanisme penghambatan subunit 30S oleh aminoglycoside dimulai dengan penetrasi ke dalam bakteri dengan cara membentuk pori-pori besar yang terjadi akibat adanya perbedaan muatan antara bakteri sebagai molekul negatif dan aminoglycoside sebagai molekul positif. Kemudian, interaksi aminoglycoside dengan subunit 16S rRNA dan dari subunit 30S yang berada dekat situs aminoasil sebuah reseptor ribosom. Interaksi tersebut terjadi melalui ikatan hidrogen sehingga terjadi kesalahan dalam pembacaan dan penghentian dini proses translasi mRNA. Hal tersebut menjadi awal dari terjadinya kesalahan sintesis protein sehingga asam amino yang salah dapat dikompilasi menjadi polipeptida dan akan dilepaskan ke membran sel. Yang kedua adalah tetrasiklik. Mekanisme kerja tetrasiklik melalui pemblokiran situs aminoasil pada ribosom 30S, terutama pada protein S7 dan subunit 16S rRNA. Pemblokiran situs tersebut akan menghambat terjadinya proses sintesis protein, terutama saat terbentuknya ikatan tRNA dan kompleks mRNA ribosom. Untuk makroles sendiri, memiliki mekanisme menghambat subunit 50S melalui pengaruhnya pada tahap translokasi dengan menargetkan conserve sequence dari pusat peptidil transferase 23S rRNA pada subunit ribosom 50S. Dengan adanya mekanisme tersebut, maka akan mengakibatkan pemisahan dini rantai peptida yang tidak lengkap sehingga dapat menghambat sintesis protein bakteri. Selanjutnya adalah antibiotik menghambat sintesis asam nukleat pada bakteri. Antibiotik dapat menghambat sintesis asam nukleat melalui dua mekanisme, yaitu dengan menargetkan proses replikasi serta transkripsi pada DNA dan RNA sel bakteri. Pada penargetan asam nukleat berupa DNA,
Antibiotik berikut bekerja dengan mengganggu enzim spesifik yang berperan dalam replikasi DNA, seperti DNA jirase dan topoisomerase 4. Di sisi lain, pada target asam nukleat RNA memiliki target spesifik berupa enzim RNA polimerase yang berperan dalam katalisasi proses transkripsi DNA menjadi RNA. Target dengan DNA memiliki dua mekanisme, yaitu DNA jirase dan topoisomerase 4. DNA jirase dan topoisomerase 4 merupakan enzim heterotetramer dengan struktur A2B2. DNA jirase dapat membantu mengurangi ketegangan torsional yang dihasilkan selama pembukaan untai DNA untuk replikasi. Baik, selanjutnya berbeda dengan DNA, target sintesis asam nukleat RNA akan berfokus pada kerja enzim RNA polimerase atau RNAP, sebuah enzim penting yang bertanggung jawab untuk proses transkripsi informasi genetik. RNA polimerase RNAP bakteri merupakan target dari 3 kelas antibiotik yang biasanya digunakan secara klinis, yaitu rifamycin, lipiarmycin, dan mixopionins. Resistensi terhadap rifamycin, lipiarmycin, dan mixopionins muncul dari mutasi yang menghasilkan substitusi situs pengikatan masing-masing pada RNAP untuk mencegah pengikatan senyawa. Baik, selanjutnya adalah antibiotik sebagai antimetabolit. Antimetabolit ini biasa disebut juga dengan antifolat, karena mekanismenya adalah menghambat pembentukan asam folat. Terdapat beberapa mekanisme yang dihambat oleh antimetabolit ini, seperti enzim-enzim dihidropeterat sintase atau DHPS, dihidrofolat reduktase atau DHFR, dan timidylate sintase atau TS. Nah, beberapa obat yang menghambat itu seperti golongan sulfonamid untuk DHPS inhibitor, kemudian ada golongan trimetopim sebagai DHFR inhibitor, dan kemudian ada 5-fluorouracil yang berfungsi sebagai timidylate sintase inhibitor. Namun untuk tes inhibitor ini lebih jarang digunakan. Kenapa? Karena masih dalam tahap pengembangan serta lebih sering digunakan dalam terapi kanker. Baik, selanjutnya adalah antibiotik yang mengganggu integritas membran sel bakteri sendiri. Nah, dari kami menemukan beberapa antibiotik yang dapat digunakan dalam infeksi UTI itu sendiri. Yang pertama amphotericin B, yaitu selanjutnya ada daptomycin, polymycin, dan colistin. Next. Untuk amphotericin B itu sendiri, dia bekerja dengan membentuk agregasi yang berbentuk struktur barel seperti pada gambar, yang kemudian barel tersebut akan membentuk porin pada ergosterol atau membran pada sel bakteri. Next. Selanjutnya adalah daptomycin. Daptomycin itu sendiri merusak integritas membran sel dengan mendepolarisis sel membran, yang terutama sel membran yang kalsium dependent. Next. Selanjutnya ada polymyxin. Polymyxin itu sendiri secara in vitro berpotensi melisis membran bakteri. Namun, dia tidak efektif apabila dikaitkan dengan rendahnya konsentrasi antibiotik di urin. Next. Dan terakhir ada colistin. Colistin sendiri secara in vitro juga memiliki efek bakterisidal. Dia juga memiliki mekanisme disrupsi membran bakteri secara in vitro. Nah, dia juga meningkatkan aktivitas gentamicin dan ofloxacin secara in vitro. Jadi dia memiliki beberapa manfaat lainnya juga. Selain beberapa mekanisme yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat mekanisme khusus antibiotik lainnya, yakni antibiotik yang dapat berperan sebagai bakteriosida dan juga bakteriostatik, seperti antibiotik kelas nitrofuran. Nitrofuran merupakan prodrug dan dapat menjadi aktif melalui reduksi oleh 2 tipe 1 oksigen insentif nitroreduktase, NFSA dan NFSB pada bakteri Escherichia coli. Beberapa antibiotik yang termasuk dalam kelas nitrofuran antara lain furazolidon, nitrofurazon, dan juga nitrofuranton. Baik, setelah melakukan perbandingan terhadap beberapa kelas obat dan beberapa jenis obat, maka dari itu kita sekarang bisa memilih jenis obat sebagai terapi infeksi saluran kemih yang paling efektif. Next slide. Berdasarkan efikasinya, terdapat
tiga jenis obat, yakni nitrofurantoin, fosfomycin, dan juga kombinasi trimetoprim juga sulfamethoxazole. Berdasarkan efikasinya, nitrofurantoin dibandingkan dengan farmakodinamik, maka dia hanya aktif pada saluran kemih dan tidak memiliki efek sistemik lainnya. Hal ini akan menjadi nilai positif untuk nitrofurantoin apabila ditinjau dari farmakodinamik. Apabila fosfomycin ditinjau dari farmakodinamik membentuk ikatan dengan kelompok TIL dari sistein pada situs aktif MUR-A sehingga akan menonaktifkan MUR-A. Sedangkan untuk kombinasi TMP dan SMZ ditinjau dari farmakodinamiknya, kombinasi kedua obat tersebut bekerja langsung pada sintesis folat dan akan menciptakan efek antifolat. Apabila ditinjau dari aspek farmakokinetik, maka nitrofurantoin memiliki onset cepat dengan 90% hasil ekskresi melalui urin dan bioavailabilitas sediaan oral mencapai angka 44,3% dengan waktu paruh obatnya 20 menit. Hal tersebut menjadi nilai plus untuk golongan nitrofurantoin. Lalu untuk fosfomycin, albedo dari farmakokinetiknya bioavailabilitas mencapai angka 34% sampai 58% dan ekskresi juga melalui urin dengan volume distribusinya 0,3 liter per kilogram dengan waktu paruh obat 5,7 jam atau hampir mencapai 6 jam. Apabila kombinasi kedua obat TMP dan SMZ ditinjau dari farmakokinetiknya memiliki administrasi apabila melalui secara oral, maka metabolisme berlangsung di liver dengan waktu paruh obat 6-12 jam dan juga diekskresikan melalui urin. Next slide. Ditinjau dari aspek keamanan, untuk obat nitrofurantoin memiliki efek samping yang seringkali dilaporkan pada minggu pertama seperti mual, muntah, dan diare, dan toksisitasnya pada kasus overdosis ditandai dengan gejala iritasi lambung, mual, dan muntah. Bila pada obat fosfomycin memiliki efek samping mual, diare, lemas, sakit kepala, ruam, nyeri di punggung, dan juga sakit tenggorokan. Lalu ditinjau dari toksisitas, overdosisnya dapat ditandai dengan gangguan pendengaran, kehilangan vestibula, dan juga penurunan resepsi rasa. Apabila untuk kombinasi TMP dan SMZ memiliki efek samping antara lain kehilangan nafsu makan, mual, muntah, pusing, tinnitus, insomnia, anoreksia, dan juga fotosensitivitas. Dan toksisitasnya untuk kasus overdosis dapat menimbulkan gejala berupa mual, muntah, sakit kepala, uremia, depresi mental, dan masih banyak lagi. Next slide. Perbandingan aspek berikutnya yakni tentang suitabilitas yang dapat ditinjau dari dua aspek, yakni kontraindikasi dan juga interaksi obat. Berdasarkan kontraindikasinya, nitrofurantoin berkontraindikasi pada pasien dengan kasus infeksi pyelonefritis akut, anuria oliguria, gangguan fungsi ginjal, dan juga pada ibu hamil usia 38-40 minggu. Dia memiliki interaksi obat yang berbahaya apabila dikonsumsi dengan obat atau suplemen lainnya, serta beberapa suplemen yang mengandung magnesium. Untuk obat fosfomycin memiliki kontraindikasi pada pasien dengan IGFR yang kurang dari 10 ml per menit, dan pasien dialisis, dan juga dengan pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap fosfomycin. Lalu, untuk interaksi obat sendiri, fosfomycin berinteraksi dengan obat metoclopramide dan obat dengan efek yang meningkatkan motilitas gastrointestinal lainnya. Lalu untuk kombinasi obat TMP SMZ memiliki kontraindikasi pada pasien hipersensitivitas sulfa, ibu hamil, neonatus yang kurang dari 6 minggu, gangguan liver, ginjal, dan juga gangguan pada darah atau hematologi. Lanjut, untuk interaksi obatnya sendiri terdapat banyak golongan obat yang berinteraksi terhadap TMP SMZ seperti obat golongan inhibitor AC, prilokin, antiaritmik, dapsone, metenamin, rifampin, dan juga masih banyak lagi. Untuk golongan obat nitrofurantoin, pada sediaan makrokristal 50 mg, 28 kapsul yang sudah sesuai dengan dosis yang dibutuhkan memiliki kisaran harga $25,76. Untuk jenis fosfomycin dengan nama dagang Monurol ukuran 3 gram per butir yang sudah sesuai dengan dosis juga di sini $105,60. Lalu untuk kombinasi obat TMP SMZ 16800 mg dengan jumlah 14 tablet yang sudah sesuai dengan dosis itu berkisar $13,32. Nah, dari segi harga tentu kombinasi TMP dan SMZ itu lebih unggul dibandingkan kedua jenis obat lainnya. Maka dari itu ditinjau dari keempat aspek tersebut, maka dengan ini kami memilih TMP SMZ sebagai
terapi lini pertama dari infeksi saluran kemih yang dialami oleh Mr. Wayantama tidak hanya berdasarkan pada harga, efikasi, suitabilitas dan juga keamanan saja, namun juga berdasarkan dari kesediaan, yakni kedua obat nitrofurantoin dan juga fosfomycin kesediaannya masih sulit untuk ditemukan di Indonesia, dan pemilihan obat TMP-SMZ juga sesuai dengan tata laksana infeksi saluran kemih dan genitalia pria tahun 2021 yang memilih obat TMP-SMZ sebagai terapi lini pertama. Baik, selanjutnya adalah penulisan resep obat. Next slide. Berdasarkan kesimpulan sebelumnya bahwa penggunaan kombinasi obat antara trimetoprim dan sulfametosazol merupakan obat yang lebih rasional apabila dibandingkan dengan jenis obat lainnya. Maka, peresepan jenis obat tertera pada layar, yaitu R-trimetoprim strip sulfametosazol 160/800 mg tablet numero 14. Untuk signatura atau cara pemakaiannya yaitu 2 kali sehari 1 tablet setelah makan dan dilakukan selama 4 hari. Evaluasi dan pengertian terapi. Sebelum menghentikan terapi, dokter akan memastikan bahwa infeksi saluran kemih telah sepenuhnya teratasi. Efek samping yang signifikan juga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan untuk menghentikan terapi. Dokter juga akan mempertimbangkan riwayat kesehatan pasien, sehingga penghentian terapi TMP-SMZ harus dilakukan di bawah pengawasan dokter untuk memastikan keamanan dan efektivitas penyembuhan. Setelah terapi dihentikan, penting untuk melakukan pemantauan lanjut, memastikan bahwa infeksi tidak kambuh dan tidak ada komplikasi yang muncul. Yang terakhir adalah komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien atau KIE. KIE merupakan informasi yang penting disampaikan kepada pasien yang terdiri dari 4, yaitu efek samping obat, peraturan pemakaian obat, kepatuhan obat, serta penjelasan umum terkait obat. Berikut adalah contoh untuk menyampaikan KIE. Trimetoprim sulfametosazol adalah antibiotik kombinasi yang sering digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri, termasuk infeksi saluran kemih. Secara keseluruhan, trimetoprim sulfametosazol merupakan obat yang aman untuk digunakan. Cara kerja obat trimetoprim sulfametosazol melalui beberapa mekanisme kerja yang tidak dimiliki oleh obat-obat lainnya. Meskipun hal tersebut meningkatkan nilai efektivitasnya, obat ini masih memiliki efek samping, dengan efek samping yang paling umum terjadi adalah gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Efek samping umum lainnya yang mungkin terjadi adalah skin rash atau timbulnya ruam pada kulit. Apabila pasien mengalami efek samping selain yang saya sebutkan sebelumnya, pasien dapat segera kembali ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hindari penggunaan beberapa golongan obat seperti obat golongan inhibitor ACE, prilocaine, antiaritmik, dapsone, methenamine, rifampin, sulfonylureas, phentoin, antifolat, digoxin, diuretik, dan spironolactone. Obat trimetoprim sulfametosazol ini dikonsumsi selama 2 kali sehari atau tiap 12 jam sekali selama 7 hari. Perbanyak minum air selama mengonsumsi obat ini. Simpan obat di suhu ruangan dan hindari terkena sinar matahari. Obat ini harus dihabiskan meskipun pasien telah merasa lebih baik. Apabila obat tidak dihabiskan, maka infeksi saluran kemih akan sulit untuk diobati dan dapat menimbulkan gejala kembali. Next slide. Sekian dari SGD B6. Terima kasih.